Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizfa Sandria Nizar dengan NIM E1Y1230050 dari kelas KCV Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Supervised Learning sendiri. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai Kind Nearest Neighbors atau KNN. Dan juga saya akan setelah menjelaskan tentang KNN, saya akan menjelaskan salah satu dari algoritma yang ada pada model ini. Nah, langsung saja kita masuk dalam penjelasan mengenai K-Nearest Neighbor atau KNN. Jadi, KNN sendiri itu bisa dibilang sebagai algoritma pembelajaran mesin atau algoritma machine learning yang paling sederhana. Kenapa? Karena KNN sendiri itu membangun modelnya hanya terdiri dari menyimpan training datasetnya. Nah, untuk membuat prediksi untuk titik data baru, algoritma ini sendiri menemukan titik data terdekat dalam dataset pelatihan atau training datasetnya itu nearest neighbors atau tetangga terdekatnya. Nah, di sini untuk klasifikasi key neighbors-nya, jadi dalam versi paling sederhananya, algoritma KNN sendiri hanya mempertimbangkan tepat satu tetangga terdekat, yaitu titik data pelatihan terdekat atau training data point terdekat dengan titik yang ingin kita prediksi. Nah, hasil dari prediksi tersebut kemudian hanyalah output yang diketahui untuk titik training point itu sendiri. Nah, di sini ada gambar 2 hingga 4 yang dimana gambar ini mengilustrasikan untuk kasus klasifikasi pada dataset PERT. Nah, di sini ada baris codingannya atau kodenya. Saya mungkin akan mencoba codingannya di flashcard. Saya coba terlebih dahulu. Jadi saya lagi mencoba flashcard saya karena saya rasa ada kesalahan. Dan ya, ternyata Visual Studio Code saya sedang error dan mungkin agak lama untuk memperbaikinya. Jadi mungkin di sini saya akan memperlihatkan saja baris kodenya dan langsung saya memperlihatkan outputnya. Nah, jadi di sini itu seperti kita tahu ini adalah prediction yang dibuat dari one nearest neighbor model dengan dataset Forge. Jadi di sini kita menambahkan 3 data point yang dimana data pointnya itu dilambangkan dengan bintang. Bisa dilihat di sini ada 3 bintang. Untuk masing-masing titik ini kita kasih tanda titik terdekat dalam training setnya
Jadi ini adalah prediksi dari algoritma one nearest neighbor yang dimana label dari titiknya itu ditunjukkan oleh warna yang ditanda silang. Nah, di sini bisa kita lihat dalam training setnya itu titik yang berwarna biru itu merupakan training kelas 0 dan titik bentuk segitiga itu merupakan training kelas 1. Untuk bintang berwarna biru itu tes prediksi yang 0, lalu yang merah itu diprediksi 1. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah tetangga-tetangga terdekatnya. Nah, dibandingkan hanya mempertimbangkan tetangga terdekat, kita juga bisa mempertimbangkan sejumlah tetangga case secara sembarang. Nah, dari sinilah nama algoritma K-nearest neighbor itu berasal. Nah, ketika kita mempertimbangkan lebih dari satu tetangga, kita menggunakan voting untuk menetapkan label. Nah, hal ini berarti bahwa untuk setiap tes poinnya atau titik ujinya itu kita menghitung berapa banyak neighbors atau tetangga yang termasuk dalam kelas 0 dan berapa banyak tetangga yang termasuk dalam kelas 1. Kemudian kita menetapkan kelas yang lebih sering muncul. Dengan kata lain, kelas mayoritas di antara key neighbors-nya key neighbors-nya. Nah, contohnya itu seperti gambar 2 hingga 5 menggunakan 3 tetangga. Di sini kita bakal lihat menggunakan 3 tetangga terdekat. Di sini tentunya ada baris codingannya lagi dan outputnya akan seperti ini. Jadi dia menggunakan 3 tetangga terdekat. Seperti ini. Nah, ini kenapa bintangnya atau poinnya ini menjadi merah, karena menurut kami dilihat dari tetangga terdekat yang mendominasi. Di sini yang mendominasi adalah training kelas 1, jadi diprediksi itu 1. Lalu ini yang biru lagi bisa dilihat poin bintangnya itu diprediksi 1 juga karena yang mendominasi adalah kelas 1, training kelas 1, dan pada bintang ketiga ini dia otomatis training kelas 0 karena tidak ada training kelas 1 yang terhubung dan tidak mendominasi juga. Sekali lagi, prediksinya ditunjukkan sebagai warna tanda silang yang kita dapat melihat bahwa prediksinya untuk titik data baru di kiri atas tidak sama dengan prediksi ketika kita hanya menggunakan satu tetangga. Nah, meskipun ilustrasi tersebut untuk masalah klasifikasi binar, metode tersebut dapat diterapkan pada dataset dengan jumlah kelas berapapun. Untuk kelas yang lebih banyak, kita bisa menghitung berapa banyak tetangga yang termasuk dalam setiap kelas dan sekali lagi memprediksi kelas yang paling umum. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita dapat menerapkan algoritma K-nearest neighbor menggunakan scikit-learn. Nah, pertama kita bagi data kita menjadi data training dan data testing, sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja generalisasi seperti yang dibahas pada bab 1. Nah, ini ada baris kodenya lagi. Ini kita mengimpor dan membuat instance kelasnya dulu. Nah, disinilah kita bisa atur parameternya seperti jumlah neighbors atau tetangga yang akan digunakan. Nah, di sini kita set itu, jadi kita atur jadi 3. Lalu ada lagi baris kode,
Pada kode 13 ini kita itu melatih pengklasifikasi menggunakan set training set. Untuk training classifier sendiri itu artinya menyimpan datasetnya sehingga kita dapat menghitung tetangga selama prediksi. Bisa menghitung tetangga selama prediksi. Pada codingan yang ke-14, nah, codingan yang ke-14 ini untuk membuat prediksi pada data tes atau data uji. Nah, di sini kita panggil metode predict untuk setiap titik dalam tes setnya sendiri. Metode ini menghitung tetangga terdekatnya dalam training set dan menemukan kelas yang paling umum di antara kelas tersesat atau kelas among. Lalu selanjutnya di sini kita prediksi set pengujiannya atau task set prediction, yang dimana hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini untuk mengevaluasi seberapa baik model kita melakukan generalisasi. Nah, kita dapat mengambil metode score dengan data beserta label uji. Selanjutnya pada codingan yang ke-16 itu kita mengecek akurasi set pengujiannya atau tes set akurasinya. Di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 0,86. Jadi bisa langsung diketahui bahwa model kita itu memiliki akurasi sekitar 86%, yang berarti model tersebut memprediksi kelas dengan benar untuk 86% sampel dalam dataset pengujian. Di sini kita menganalisis K-network classifier. Jadi untuk dataset 2 dimensi sendiri, kita juga bisa mengilustrasikan prediksi untuk semua titik uji yang mungkin di bidang XY. Nah, kita mewarnai bidang tersebut sesuai dengan kelas yang akan diberikan pada suatu titik di wilayah tersebut. Nah, hal tersebut memungkinkan kita untuk melihat batasan keputusan, yaitu batas antara tempat algoritma memberikan kelas 0 dan tempat algoritma memberikan kelas 1. Nah, kode yang bisa dilihat pada layar ini menghasilkan visualisasi batas keputusan untuk 1, 3, dan 9 tetangga seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 hingga 6. Di sini ada baris codingannya dan bisa dilihat untuk outputnya sendiri mulai dari 1 tetangga, 3 hingga 9 tetangga. Jadi ini adalah batas keputusan atau decision boundaries yang dibuat oleh model Nares-Nickborg untuk nilai N-Nickborg yang berbeda. Nah, seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri pada gambar menggunakan satu tetangga yang dimana hasilnya sendiri batas keputusannya itu yang mengikuti training data dengan cermat. Nah, mempertimbangkan semakin banyak tetangga menghasilkan batas keputusan yang lebih luas, batas yang lebih halus sesuai dengan model yang lebih sederhana. Dengan kata lain, menggunakan sedikit tetangga sesuai dengan kompleksitas model yang tinggi seperti yang ditunjukkan di sisi kanan pada gambar 2 hingga 1, dan menggunakan banyak tetangga sesuai dengan kompleksitas model yang rendah seperti yang ditunjukkan di sisi kiri pada gambar 2 hingga 1. Nah, jika kita mempertimbangkan kasus ekstrem di mana jumlah tetangga adalah jumlah semua titik data dalam set pelatihan atau training set, setiap titik uji akan memiliki tetangga yang persis sama. Jadi semua titik sama sebagai titik pelatihan. Nah, dan semua prediksi itu akan sama, kelas yang paling sering muncul dalam set pelatihan.
sekarang mari kita selidiki apakah kita dapat mengkonfirmasi hubungan antara kompleksitas model dan generalisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Kita bakal lakukan ini pada dataset kanker payudara di real world breast cancer dataset. Pertama kita mulai dengan membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Di sini kita mengevaluasi kinerja saat pelatihan dan pengujian dengan jumlah tetangga yang berbeda. Hasilnya sendiri ditunjukkan pada gambar 2 hingga 7. Ini ada baris keringannya. Ini untuk outputnya. Jadi grafiknya sendiri menunjukkan akurasi set pelatihan dan pengujian pada sumbu Y terhadap pengaturan N-Nick-Box pada sumbu X. Nah, meskipun grafik di dunia nyata jarang sekali mulus, kita bisa dapat mengenali beberapa karakteristik overfitting dan underfitting. Nah, kita bisa perhatikan bahwasannya karena mempertimbangkan lebih sedikit tetangga sesuai dengan model yang lebih kompleks, grafik ini dibalik secara horizontal relatif terhadap ilustrasi pada gambar 2 hingga 1. Dengan mempertimbangkan satu tetangga terdekat, prediksi pada set pelatihannya sendiri sempurna, tetapi ketika lebih banyak tetangga dipertimbangkan, model menjadi lebih sederhana dan akurasi pelatihannya itu menurun. Akurasi set pengujiannya untuk menggunakan satu tetangga lebih rendah itu daripada ketika menggunakan lebih banyak tetangga menunjukkan bahwa menggunakan satu tetangga terdekat menghasilkan model yang terlalu kompleks. Di sisi lain, ketika mempertimbangkan 10 tetangga, model terlalu sederhana dan kinerjanya bahkan lebih buruk. Nah, kinerja terbaik berada di tengah-tengah menggunakan sekitar 6 tetangga. Namun, ada baiknya untuk mengingat skala grafik tersebut, karena kinerja terburuk sekitar 88% akurasi yang mungkin masih dapat di itu. Nah, ini tuh perbandingan akurasi pelatihan dan pengujian sebagai fungsi dari N-Nick-Box. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam K-Nick-Box regression atau regresi K-Nick-Box. Jadi terdapat juga file regresi dari algoritma KNN. Nah, sekali lagi mari kita mulai dengan menggunakan satu tetangga terdekat. Nah, kali ini kita menggunakan dataset gelombang. Jadi kita sudah menambahkan 3 titik data uji sebagai bintang hijau pada sumbu X. Nah, prediksi menggunakan satu tetangga hanyalah nilai target dari tetangga terdekat. Hal tersebut ditunjukkan sebagai bintang biru pada gambar 2 hingga 8. Di sini ada baris kodenya lagi dan ini langsung kita lihat outputnya. Ini adalah prediksi yang dibuat oleh regresi tetangga terdekat pada kumpulan data gelombang. Sekali lagi, kita dapat menggunakan lebih dari satu tetangga terdekat untuk regresi. Ketika menggunakan beberapa tetangga terdekat, prediksinya adalah rata-rata atau mean dari tetangga yang relevan. Nah, pada gambar 2 hingga 9, di sini ada lagi baris codingannya. Kita bisa lihat ini adalah prediksi yang dibuat oleh Three Nearest Neighbor atau regresi 3 tetangga terdekat pada kumpulan with dataset. Jadi algoritma K-Nearest Neighbor sendiri KNN untuk regresi diimplementasikan dalam kelas K-Neighbor Regression di scikit-learn. Nah, cara penggunaannya sendiri mirip dengan KNN Neighbor Classifier. Ini untuk baris codingannya. Sekarang kita bisa membuat prediksi di data ujinya. Bisa data ujinya.
Nah, ini ada lagi baris kedua-dua. Jadi di sini kita ada test set prediction ya. Kita juga bisa mengevaluasi model menggunakan metode skor yang untuk regressor mengembalikan skor R juga dikenal sebagai R R pangkat 2 skor sebagai koefisien determinasi yang dimana merupakan ukuran kebaikan prediksi untuk model regresi dan menghasilkan skor antara 0 dan 1. Untuk nilai satunya sendiri itu sesuai dengan prediksi, artinya sempurna, dan nilai 0 sesuai dengan model konstan yang hanya memprediksi rata-rata respons set pelatihan atau Y-prime-nya. Pada kandungan 23 di sini kita hanya print set R pangkat 2-nya, lalu kita bisa lihat test setnya itu sebesar 0,83. Jadi di sini skornya itu 0,83 yang menunjukkan kesesuaian model yang relatif baik. Nah, di sini kita analisis lagi KNN-nya. Jadi, untuk dataset satu dimensi yang kita gunakan itu, kita bisa melihat seperti apa prediksi untuk semua yang memungkinkan nilai fitur pada gambar 2 hingga 10. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita buat dataset uji yang terdiri dari banyak titik pada garis. Di sini ada lagi beberapa baris codingannya dan ini adalah outputnya. Jadi gambar 2 hingga 10 itu membandingkan prediksi yang dibuat oleh regresi tetangga terdekat untuk nilai N Nickbox yang berbeda. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari grafik, dengan hanya menggunakan satu tetangga, setiap titik dalam set pelatihan memiliki pengaruh yang jelas pada prediksi, dan nilai prediksi melewati semua titik data. Nah, hal tersebut menyebabkan prediksi yang sangat tidak stabil, yang dimana kita harus mempertimbangkan lebih banyak tetangga untuk menghasilkan prediksi yang lebih halus, tetapi prediksi ini tidak sesuai dengan data pelatihan dengan baik. Nah, kita melangkah ke kelebihan, kekurangan, dan parameter dari KNN ini sendiri. Jadi, pada prinsipnya ada dua parameter penting untuk pengklasifikasian pada KNN atau K-Universe Index. Jadi yang pertama itu ada number of neighbors atau jumlah tetangga, dan cara kita mengukur jarak antara titik datanya sendiri. Nah, jadi dalam praktiknya sendiri kita itu menggunakan sejumlah kecil tetangga seperti 3 atau 5 seringkali memberikan hasil yang baik, tetapi kita tentunya harus menyesuaikan parameter tersebut. Nah, memilih ukuran jarak yang tepat agak di luar cakupan buku ini sebenarnya, karena secara default jarak euclidean digunakan yang bekerja dengan baik dalam banyak pengaturan. Nah, salah satu keunggulan KNN sendiri adalah modelnya sangat mudah dipahami tentunya, dan seringkali memberikan performa yang wajar tanpa banyak penyesuaian. Dan juga menggunakan algoritma KNN ini merupakan metode dasar yang baik untuk dicoba sebelum mempertimbangkan teknik yang lebih canggih.
Nah, untuk membangun model tetangga terdekat atau membangun model di website sendiri biasanya dengan cepat, tetapi ketika set data pelatihan kita agak besar, baik dalam jumlah fitur maupun jumlah sampelnya, prediksi dapat menjadi lambat. Nah, saat menggunakan algoritma KNN, tentunya penting untuk melakukan pra-pemrosesan data kita. Bisa dilihat pada bab 3, tapi itu nanti kita bahas. Jadi pendekatan ini seringkali berkinerja baik pada dataset dengan banyak fitur, ratusan ataupun lebih, dan sangat buruk pada dataset di mana sebagian besar fitur bernilai nol hampir sepanjang waktu, yang dimana itu disebut dengan dataset jarang. Itu disebut dengan dataset jarang ya teman-teman. Jadi meskipun algoritma KNN itu mudah dipahami, namun algoritma ini jarang digunakan dalam praktik karena prediksinya lambat dan juga ketidakmampuannya untuk menangani banyak fitur. Nah, metode yang akan saya bahas selanjutnya tidak memiliki kekurangan tersebut. Selanjutnya, kita langsung melangkah ke algoritma yang saya pilih untuk menjelaskannya. Nah, jadi ini jadi algoritma yang saya pilih adalah Naive Bayes Classifier atau pengklasifikasian Naive Bayes. Jadi Naive Bayes sendiri adalah keluarga dari pengklasifikasian yang cukup mirip dengan model linear yang dibahas di bagian-bagian sebelumnya. Namun mereka itu cenderung lebih cepat dalam trainingnya. Harga yang harus dibayar sendiri untuk efisiensi tersebut adalah model Naive Bayes sering memberikan kinerja generalisasi yang sedikit lebih buruk daripada pengklasifikasian linear seperti logistic regression dan linear SVC. Nah, alasannya mengapa model Naive Bayes sangat efisien adalah karena model tersebut mempelajari parameter dengan melihat setiap fitur secara individual dan juga mengumpulkan statistik sederhana per kelas dari setiap fitur. Nah, terdapat 3 jenis pengklasifikasian Naive Bayes yang diimplementasikan dalam Speedup Learn. Ada Gaussian NB, Bernoulli NB, and Multinomial NB. Nah, Gaussian NB sendiri dapat diterapkan pada data kontinu apapun, sedangkan Bernoulli NB mengasumsikan data biner dari Multinomial NB mengasumsikan data hitungan, yaitu setiap fitur mewakili hitungan bilangan bulat dari sesuatu, seperti seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah kalimat. Nah, Bernoulli NB dan Multinomial INB sebagian besar itu digunakan dalam klasifikasi dalam teks. Nah, pengklasifikasi Bernoulli NB sendiri menghitung seberapa sering setiap fitur dari setiap kelas bukan nol. Nah, hal tersebut paling mudah dipahami dengan sebuah contoh. Di sini ada baris codingan yang dimana outputnya itu
kita bisa melihat keempat titik data dengan masing-masing 4 fitur binar. Jadi di sini bisa dilihat ada dua kelas. Dua kelasnya itu adalah 0 dan 1. Dan untuk kelas 0 sendiri adalah titik data pertama dan juga ketiga. Fitur pertama bernilai 0 2 kali dan bukan 0 kali. Nah, fitur kedua bernilai 0 1 kali dan bukan 0 1 kali, dan seterusnya. Nah, jumlah yang sama kemudian dihitung untuk titik data di kelas kedua. Perhitungan entry bukan 0 per kelas yang pada dasarnya terlihat seperti pada baris 55, yaitu dimana outputnya itu bisa dilihat fitur counts-nya sendiri atau jumlah fiturnya itu ada 0 array, bisa dilihat dengan di sini. Yang dimana dua model NOV bias lainnya, multinomial NB dan Gaussian NB itu sedikit berbeda dalam jenis statistik yang mereka hitung. Multinomial NB sendiri memperhitungkan nilai rata-rata setiap fitur untuk setiap kelas, sedangkan Gaussian NB menyimpan nilai rata-rata serta deviasi standar setiap fitur untuk setiap kelas. Untuk membuat prediksi sebuah titik data dibandingkan dengan statistik untuk setiap kelas dan kelas yang paling cocok diprediksi. Menariknya, baik untuk multinomial NB maupun Bernoulli NB, hal tersebut menghasilkan rumus prediksi yang memiliki bentuknya sama seperti pada model linear. Lihat dari linear model first classification pada halaman 56. Nah, sayangnya coaf underscore untuk model Naive Bayes memiliki arti yang agak beda sebenarnya dibandingkan dengan model linear, karena coaf sendiri tidak sama dengan di sini kita coba melihat strength, weakness, dan parametersnya, yaitu kelebihan, kekurangan, dan juga parametersnya. Jadi untuk multinomial dan Bernoulli NB sendiri memiliki satu parameter tunggal, yaitu alpha yang mengontrol kompleksitas model. Untuk cara kerja alpha adalah algoritma menambahkan banyak titik data virtual ke data titik virtual ke data alpha yang memiliki nilai positif untuk semua fitur. Nah, hal tersebutlah yang menghasilkan penghalusan statistik, yang dimana alpha yang besar itu berarti lebih banyak penghalusan, yang dimana menghasilkan model yang kurang kompleks. Kinerja algoritma relatif tangguh terhadap pengaturan alpha, yang artinya pengaturan alpha tidak kritis untuk kinerja yang baik. Namun, penyataannya biasa sedikit meningkatkan akurasi. Untuk Gaussian NB sendiri, sebagian besar digunakan pada data berdimensi yang sangat tinggi, sedangkan dua varian Naive Bayes lainnya banyak digunakan untuk data hitungan jarang seperti teks. Untuk multinomial NB biasanya berkinerja lebih baik daripada binary NB, terutama pada dataset dengan jumlah fitur bukan 0 yang relatif besar, yaitu dokumen besar. Nah, untuk model Naive Bayes sendiri memiliki banyak kekuatan dan kelemahan yang sama dengan model linear. Model tersebut sangat cepat untuk dilatih dan juga diprediksi, dan prosedur pelatihannya mudah dipahami. Nah, untuk model Naive Bayes sendiri bekerja sangat baik dengan data sparse berdimensi tinggi dan relatif tangguh terhadap parameter. Model Naive Bayes adalah model dasar yang bagus dan sering digunakan pada dataset yang besar, di mana pelatihan model linear sekalipun mungkin membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi pada tugas 3, yaitu mengenai KNN dan juga salah satu algoritma yang saya pilih, yaitu Naive Bayes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Mohon maaf jika saya tidak demokan codingannya. Terima kasih.